Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman kelas 4 yang solih dan solihah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, selalu sehat dan tentunya harus tetap semangat. Nah teman-teman, Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita harus bersyukur atas semua nikmatnya. Karena gimana? Barang siapa yang bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Kemudian sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu mengidolakan Rasulullah, selalu mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah. Semoga kita juga termasuk ke dalam golongan tersebut. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 3, aku bangga akan daerah tempat tinggalku. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi Allah bukakan pintu hati kita, pintu pikiran kita agar bisa menerima ilmu dengan baik, ya, dan nanti kita bisa menerapkan ilmu tersebut. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, nanti kalian diharapkan dapat memahami keberagaman karakteristik individu. Yang kedua, nanti teman-teman diharapkan dapat mengetahui tokoh dalam cerita fiksi. Nah teman-teman, terkait dengan keberagaman, kita ingat Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Nah, dari ayat tersebut harapannya dengan adanya keberagaman, nah untuk kali ini kita keberagaman karakteristik individu, ya, berbagai macam karakter setiap orang menjadikan kita indah, ya, menjadikan itu adalah sebagai sarana untuk saling mengenal. Nah, karena yang paling penting di mata Allah adalah orang yang paling bertakwa. Mengamati karakteristik individu. Karakteristik adalah karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi konsistensi dan mudah diperhatikan. Karakteristik juga berarti ciri atau karakter secara alamiah yang melekat pada diri seseorang. Jadi, karakteristik individu adalah karakter yang melekat pada individu. Karakteristik individu dalam masyarakat Indonesia beragam jenis, diantaranya fisik, kegemaran, pekerjaan, ras, suku, pengetahuan, serta agama. Keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia bukan menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, keberagaman itu dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya saling menghormati perbedaan karakteristik antar masyarakat. Banyak manfaat atas keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia, ya. Berikut beberapa contoh manfaat keberagaman karakteristik tersebut. Yang pertama, dapat saling belajar menghargai karakter setiap individu. Yang kedua, bisa untuk sarana belajar bersosialisasi, kemudian toleransi,
dan saling melengkapi sesama individu, serta pastinya harus menciptakan hidup rukun dalam masyarakat. Adanya keberagaman jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi penduduk Indonesia menunjukkan adanya perbedaan karakteristik individu dalam masyarakat. Nah, berikut beberapa manfaat lain adanya keragaman karakteristik individu dalam masyarakat kita, terutama dalam kegiatan ekonomi, antara lain: 1. Menumbuhkan sikap nasionalisme. 2. Menciptakan identitas bangsa di mata internasional. 3. Alat pemersatu bangsa. Kemudian yang keempat, sebagai ikon wisata. Yang kelima, menambah pendapatan nasional serta memupuk toleransi. Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar memahami keragaman karakteristik. Sekarang kita akan mengenal tokoh dalam cerita fiksi. Ya, dalam cerita fiksi, tokoh memegang peranan yang cukup penting. Tokoh dalam cerita fiksi akan membuat suatu cerita lebih hidup dan menarik, seolah-olah terjadi di alam nyata. Tokoh sendiri pengertiannya adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Kemudian pada dasarnya tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh utama paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Bahkan dalam novel-novel tertentu, tokoh utama senantiasa hadir dalam setiap kejadian dan dapat ditemui dalam tiap halaman novel yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ada tokoh pembantu. Nah, tokoh pembantu itu adalah tokoh tambahan, yaitu tokoh yang memiliki peranan tidak penting. Tokoh juga dapat dibedakan berdasarkan peran tokoh dalam sebuah cerita, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Untuk tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi dan dikagumi pembaca. Protagonis adalah pelaku yang memiliki watak yang baik sehingga disenangi pembaca, ya. Kemudian yang kedua adalah tokoh antagonis. Kebalikannya, tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai yang didambakan pembaca. Tokoh antagonis ini menjadi penyebab timbulnya konflik dan ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis. Antagonis adalah pelaku yang tidak disenangi pembaca, yang tidak sesuai dengan isi cerita yang didambakan oleh pembaca. Nah, sekarang ayo kita baca bersama cerita fiksi di halaman 126. Kisah Guci Ajaib Nenek Liam. Nah, ceritanya itu ya, teman-teman baca di rumah ya. Baca di rumah, kemudian teman-teman bisa kerjakan halaman 127. Nah, ini bagi teman-teman yang tidak ikut Zoom, silakan membaca Kisah Guci Ajaib Nenek Liam. Kemudian kalian jawab pertanyaan halaman 127. Nah, itu dulu aja. Kalau mau berlatih lagi, nah bisa dikerjakan halaman 127 sampai 128. Nah, itu biar lebih paham ya. Oke teman-teman, itu saja materi kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sampai ketemu di lain kesempatan, tetap selalu patuhi protokol kesehatan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.